Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, pada video kedua kali ini kita akan melanjutkan kembali materi yang lalu pada video pertama. Untuk itu kita kembali buka aplikasi Microsoft Visual Studio 2008-nya. Nah, pada tampilan Start Page di sini akan terdapat project yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Oke. Nah, kebetulan project yang kita buat yang lalu bernama project 1. Saat ini kita tinggal langsung saja klik menu project yang tersedia. Nah, jika kamu membuka pada aplikasi Visual Studio di tempat komputer yang lain dan belum ada project yang terdaftar di sini, nah, melakukan pembukaan project bisa dilakukan dari menu Open Project yang ada di bawah sini, ya. Jadi bisa dilakukan dari menu Open Project, kemudian cari project yang sudah kamu simpan, cari file dengan nama project tersebut. Nah, ekstensinya itu .sln atau solution. Open. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi untuk membuat aplikasi sederhana dengan tema yaitu kalkulator. Oleh karena itu saya akan tambahkan satu buah label. Saya copy dari yang sudah ada saja. Label ini saya paste di form 1. Kemudian saya ganti teksnya di property menjadi kalkulator. Lalu saya susun supaya lebih rapi. Nah, selanjutnya adalah kita memberikan dua buah elemen input yang dapat dilakukan dengan menggunakan text box. Nah, saya akan buat satu buah text box dulu di sebelah sini. Kemudian saya akan atur ukurannya dari properties. Yaitu saya akan mengubah pertama adalah fontnya menjadi tebal dan berukuran 26. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan menduplikat text box ini dengan cara di copy, klik kanan copy, lalu paste di sebelahnya. Nah, di sini Visual Studio memberikan guide berupa garis berwarna pink untuk menandakan dua buah elemen yang dituju ini sejajar secara horizontal. Nah, jika dia berwarna biru, maka dikatakan elemen ini sejajar secara vertikal, baik tepinya maupun bagian tengahnya. Seperti ini. Nah, saya akan sejajarkan elemen kedua buah text box ini secara vertikal seperti ini. Kemudian saya akan berikan label. Saya akan copy dari yang atas yang besar. Saya paste. Saya akan ganti teksnya menjadi bilangan 1 atau bilangan pertama. Saya akan sejajarkan. Lalu saya akan duplikat teks ini. Dan saya ganti teksnya menjadi bilangan kedua. Nah, tujuan pemberian label ini adalah agar user tahu apa yang harus diketik di bagian input yang disediakan. Sama seperti kita mengisi formulir pendaftaran, jika tidak terdapat keterangan di sebelah kiri, maka kita tidak tahu apa yang harus diisikan pada titik-titik yang disediakan. Apakah nama, nomor telepon, alamat, atau apapun. Oleh karena itu kita akan berikan keterangan yang merujuk kepada text box ini apa yang harus diisi. Sehingga ketika aplikasi ini dijalankan, nah,
Dengan menekan tombol start debugging, user akan langsung tahu apa yang harus diisi pada text box atau input yang disediakan di sebelah kanan. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat beberapa tombol untuk interaksi, ya. Tombol untuk interaksi atau tombol yang akan melakukan operasi aritmatika antar kedua buah bilangan ini. Untuk itu kita butuh satu buah button pada bagian toolbox, button yang kita bubuhkan pada form yang disediakan, form 1. Nah, selanjutnya adalah tombol ini kita akan duplikat sebanyak 3 kali. Tapi sebelum itu, tombol ini akan kita desain dulu. Pada bagian propertiesnya, kita akan ubah. Yang pertama adalah font. Untuk memperbesar tulisannya, kita akan buat dia seukuran bilangan yang lain, yaitu 26 bold. Oke. Dan saya akan perbesar sedikit, kira-kira seperti ini. Dan teksnya, properti teks akan diganti menjadi simbol perkalian. Nah, untuk mengubah warna dari elemen, itu bisa mengubah pada bagian, ini berlaku untuk semua elemen, termasuk dia label, text box, maupun button. Saya akan contohkan di button. Untuk mengubah backgroundnya, itu bisa mengubah properti pada back color. Back color kita bisa ubah menjadi warna yang lain. Mengubah warna tulisan bisa diubah dari properti for color yang terdapat di bawah font. Sini saya akan ubah menjadi warna putih. Hampir semua elemen memiliki properti back color dan for color. Nah, itu bisa diubah sesuai keinginan masing-masing. Nah, setelah selesai satu tombol, kita akan duplikat menjadi 4. Kita akan duplikat menjadi 4 buah dengan cara copy button pertama, lalu paste sebanyak 3 kali. Nah, sejajarkan. Untuk tombol yang lain, untuk button yang lain, kita tinggal mengubah pada properti teksnya supaya menandakan tombol ini berfungsi untuk apa. Bagi, tambah, kurang. Sebenarnya operator aritmatika ada 5 kali bagi, tambah, kurang, dan modulus atau mod. Nah, mungkin kamu sudah pelajari pada semester 1 pada materi konversi bilangan mata kuliah pengantar teknologi informasi PTI. Nah, di situ diajarkan bagaimana mencari modulus dalam mengkonversi bilangan desimal menuju bilangan biner. Dilakukan manualnya dengan cara mencari modulus 2 dari bilangan desimal tersebut. Intinya, contoh 10 dibagi 4 adalah 2,5. Sementara 10 modulus 4 itu adalah 2. Kenapa 2? Karena modulus itu mencari sisa pembagian. 10 dibagi 4 itu 2, namun bersisa 2. Sisanya yang merupakan modulus. Nah, di sini tidak kita cantumkan, nggak masalah karena satu operator pun sudah cukup sebagai contoh. Saya sengaja membuat 4 supaya lebih jelas lagi. Oke, selanjutnya adalah di mana kita akan menampilkan hasil dari operasi antar dua bilangan ini. Contoh, jika kedua bilangan yang akan diketik pada input text box ini akan dijumlahkan, kemana akan ditampilkan hasilnya? Nah, untuk itu kita bisa menambahkan banyak elemen
sebagai tampilan hasil. Boleh menggunakan text box lagi di bawah, boleh menggunakan label, boleh menggunakan apapun yang dia bisa menampilkan teks. Nah, tapi di sini hanya sekedar menampilkan hasil, kita cukup menggunakan label. Nah, label ini pun kita akan atur propertinya. Teksnya akan saya ganti menjadi angka 0. Kemudian fontnya akan saya ganti bold dan dia ukurannya lebih besar, 36. Lalu for colornya akan saya ganti warnanya menjadi merah. Selanjutnya saya akan distribusikan di bagian tengah. Nah, kita preview kembali dengan tekan tombol start debugging. Inilah aplikasi rancangan desain yang sudah kita buat. Nantinya user akan mengetikkan angka di sini, lalu memilih salah satu dari 4 buah operator yang disediakan, apakah kali, bagi, tambah, atau kurang. Dan hasilnya akan ditampilkan pada teks yang berwarna merah di bawah. Selanjutnya adalah apa yang kita lakukan saat ini. Kita akan masuk ke bagian pemrogramannya. Jadi aplikasi ini tidak secara otomatis dapat melakukan penjumlahan atau perkalian. Sebagai contoh, ketika dijalankan, saya ketikkan angka 5 dan angka 2, saya tekan tombol apapun, di sini tidak akan terjadi perubahan karena kita tidak memberikan logik atau logika pemrograman ke dalamnya. Nah, di dalam VB, pemrograman Visual Studio ini, elemen yang akan melakukan eksekusi perintah adalah elemen yang akan kita program. Contoh ceritanya di sini, kita akan mengisi 2 buah data pada kedua text box ini, 2 buah nilai. Kemudian hasil operasinya akan ditampilkan di text box ini. Hasil operasinya akan ditampilkan pada label yang di bawah. Nah, yang melakukan operasi adalah salah satu dari keempat tombol ini. Apakah dia penjumlahan, perkalian, pengurangan, atau pembagian. Nah, oleh karena itu, yang akan diberikan program atau perintah operasi adalah keempat tombol ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke. Nah, untuk itu kita akan program yang pertama kali pada bagian tombol perkalian. Nah, kita bisa melakukan saja double klik. Nah, ketika di double klik, maka akan muncul bagian terluar dari program yang akan kita ketik. Nah, di sini muncul public class form 1, di mana ruang lingkup program ini dalam bentuk kelas. Ya, kelas yang bersifat public yang bisa diakses oleh bagian program yang lain. Dengan nama form 1 ini adalah name dari form yang kita buat sebelumnya. Saya klik di bagian form project 1, kita lihat di bagian name, inilah dia form 1. Maka apapun yang berada di dalam public class form 1, contohnya ini adalah bagian dari kelas form 1. Contoh, button 1 ini adalah name dari tombol kali. Kita bisa lihat di bagian properties, ketika saya klik tombol kali, bagian propertiesnya menyatakan di sini adalah name button 1. Button 1 ini berada di dalam halaman form 1. Makanya struktur kodenya seperti ini. Form 1 adalah parent atau ruang lingkupnya, berakhir di sini. Button 1 adalah children atau anakan dari form 1, bagian dari form 1. Nah,
Kemudian terdapat di sini metode klik. Nah, terdapat metode klik, di mana maksud dari metode klik ini adalah program apapun yang akan diketikkan di bagian sini akan dijalankan ketika tombol 1 diklik, ketika button 1 diklik, yaitu ketika mouse melakukan klik terhadap tombol perkalian ini. Ada banyak metode yang bisa kita pilih, yaitu terdapat pada bagian kanan atas ini. Saya akan ambil contoh, misalnya mouse hover. Nah, metode mouse hover ini adalah program akan dieksekusi atau akan dijalankan ketika mouse mengarah ke tombol kali tanpa perlu diklik. Hanya cukup diarahkan, maka program akan dieksekusi atau dijalankan. Sementara kita akan menggunakan metode defaultnya, yaitu klik, hanya saat tombol diklik. Apa yang akan dilakukan pada saat tombol diklik, yaitu kita mau mengalihkan dua buah bilangan yang terdapat pada text box 1 dan text box 2, dan menampilkan hasilnya ke label 6 di sini. Nah, saya akan contohkan khusus untuk label dan text box. Ini akan saya ganti name-nya. Pertama, text box 1 saya klik, lalu saya akan beralih ke bagian properties, mengganti name dari text box 1 menjadi txt bilangan 1, B1. Penulisan name tidak boleh menggunakan spasi atau karakter lain tanda baca selain angka, huruf, dan underscore. Jadi hanya ketiga jenis karakter itu yang diizinkan. Spasi tidak boleh, titik tidak boleh, koma, tanda kurung, dan sebagainya itu tidak diizinkan. Oke. Kemudian untuk bilangan kedua, text box yang kedua akan saya ganti menjadi txt B2. Lalu untuk label, yang awalnya label 6, saya akan ganti menjadi HSL sebagai hasil. Nah, tombol tidak akan saya ganti name-nya, hanya sebagai variasi saja. Jadi kalian bisa melihat bagaimana yang kalau kita mau mengganti name-nya supaya gampang kita ingat, dan bagaimana kalau tidak perlu diganti name-nya. Nah, kita akan lanjutkan untuk operasi perkalian. Nah, yang kita lakukan adalah kita mau mencetak teks hasil perkalian ke label hasil di sini. Nah, supaya bisa mencetak ke sini, apa yang properti yang harus kita ubah? Tentunya adalah properti teks. Misalnya jadi 22. Atau mungkin menjadi 100. Nah, perubahan ini, tampilan ini dilakukan pada properti teks yang terdapat pada label hasil. Untuk itu, di bagian pemrogramannya pun kita harus menentukan properti mana yang mau diubah dari label hasil, ambil properti teksnya. Nah, di sini pemrograman visual itu tidak dibatasi setiap perintahnya dengan titik koma, seperti di mata kuliah Algo semester 1. Setiap perintah itu berbatas dengan baris. Jadi ketika saya ketik baris baru, maka dinyatakan perintah pada baris sebelumnya sudah selesai. Di sini akan dilanjutkan dengan perintah yang lain. Nah, kemudian garis biru yang tampil, garis bawah biru ini menandakan program baris perintah tersebut masih terdapat kesalahan atau error. Jadi jangan kita lanjutkan ke baris berikutnya jika kita belum memperbaiki baris yang bergaris biru seperti ini. Ini masih salah, kita akan lanjutkan. Untuk mencetak label hasil pada properti teksnya, itu didapat dari txt
bilangan pertama dikali dengan txt bilangan kedua. Nah, yang mau dikalikan apanya sekarang? Tentunya di bagian txt B1 elemen ini juga memiliki properti teks yang kalau saya ketikkan 7 akan tampil di bagian sini. Dan ini sama seperti user melakukan pengetikan secara manual. Maka dengan kata lain, kita akan mengambil properti teks dari bilangan pertama dan properti teks pada bilangan kedua untuk dikalikan. Nah, berarti di sini kita akan lanjutkan txt B1, properti teksnya dipisahkan dengan simbol titik, dan txt B2 properti teksnya. Nah, yang muncul jendela kecil di sini adalah sugesti. Nah, supaya tidak salah ketik, ketika saya ketikkan huruf T, maka muncul sugesti apa saja properti yang diawali dengan huruf T. Nah, kita bisa langsung saja tekan tombol Tab yang ada di bagian kiri keyboard kalian untuk menyelesaikan perintah supaya lebih cepat dalam mengetik. Nah, lalu saya pindah ke baris berikutnya, maka semua garis biru sudah hilang. Nah, saya akan buat sedikit catatan di bagian atas untuk button 1. Saya akan berikan komentar diawali tanda kutip 1, yaitu operasi perkalian. Nah, ini yang diawali tanda kutip 1 tidak akan error karena ini dianggap sebuah komentar. Nah, jika dalam pemrograman bahasa C seperti di Algo, diawali dengan simbol slash 2 kali. Ini tidak bisa dipakai di Visual Studio. Hanya berupa simbol tanda kutip 1 di awal. Sekarang kita coba jalankan programnya. Start debugging. Masukkan bilangan 4 dan 7, lalu dikalikan. Dengan menekan tombol kali, maka hasilnya didapat 28. Oke. Nah, selanjutnya kita akan sambung dengan tombol berikutnya, yaitu tombol pembagian. Nah, double klik tombol pembagian untuk membuka jendela programnya. Nah, masih di tempat yang tadi, hanya saja dia membuat private sub yang baru, yaitu tombol button 2. Metodenya tetap klik. Dan di sini kita masih mengulang proses yang sama, yaitu menampilkan hasil pada label HSL, ubah properti teksnya yang diisi dengan hasil pembagian bilangan 1 teksnya dibagi dengan txt bilangan kedua titik teks. Dan saya akan berikan sedikit komentar. Ini operasi pembagian. Nah, di sini yang berbeda hanya operatornya saja, kali dan bagi. Proses tetap sama, yaitu kedua buah input text box dibagikan, hasilnya akan ditampilkan pada label hasil dengan mengubah properti teksnya. Kita coba jalankan lagi. Start debugging. Saya buat 6 dan 2 dibagi, maka hasilnya dapat 3. Nah, untuk yang lain kita tinggal lanjutkan saja. Tombol penjumlahan, double klik. Nah, saya buat catatan di atasnya, operasi penjumlahan HSL titik teks didapat dari txt B1 teks tambah dengan txt B2 teks. Dan operasi pengurangan, ini saya berikan catatan, operasi pengurangan HSL txt B1
dikurang dengan TXT B2. Nah, kita coba jalankan kembali programnya, start debugging. Nah, kita akan coba contohkan 10 dan bilangan misalnya 4. Dikalikan hasilnya 40, dibagi hasilnya 2,5, 10 bagi 4, dijumlahkan hasilnya 104, dikurangkan hasilnya 6. Dari keempat operator ini semuanya benar kecuali penjumlahan. 10 ditambah 4 harusnya itu 14. Tapi kenapa yang muncul 104? Ini adalah hasil penggabungan antara 10 dan 4 digabungkan menjadi 104. Nah, bagaimana caranya supaya hasil yang diperoleh itu benar? Ini benar juga, hasil ini benar, tapi maksud dari program menyangka kita hanya menambahkan atau menggabungkan, menyisipkan bilangan kedua ke dalam bilangan pertama. Jadi 10 yang sudah ada ditambahkan angka 4 di sebelahnya. Dan ini tidak salah karena program menganggap demikian. Nah, seharusnya untuk mendapatkan hasil yang seperti kalkulator, yaitu menjumlahkan, bukan menambahkan, tetapi menjumlahkan adalah dengan mengambil nilai dari properti teks yang sudah ada. Nah, supaya bisa dijumlahkan dengan benar, kita harus mengambil nilainya dengan cara memberikan value di awal, setiap input yang mau dijumlahkan. Nah, saat ini apapun isi teks dari TXTB1, ambil nilainya. Bukan ambil teksnya lagi, tetapi ambil nilainya. Begitu juga dengan TXTB2, apapun di dalam properti teksnya itu ambil nilainya. Sehingga yang dijumlahkan sekarang adalah nilai masing-masing input. Oke. Nah, jadi kita akan coba jalankan lagi. Misalnya 90 dan 1. Kalau tadi harusnya ada 901. Sekarang sudah 91. Kita akan ubah kembali jadi 10 dan 2, 20, 5, 12, dan 8. Nah, untuk itu aplikasi kita sudah benar dan tidak ada kesalahan lagi dalam perhitungannya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.